Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami sebagai kelompok biro, kelompok 2, saya Abdul Rauf. Hidayatullah. Nah, di sini kami akan menjelaskan tentang mempresentasikan tentang apa itu objek, kelas objek, inheritance, setelah itu array ya, array dan collection, habis itu apa lagi? Enkapsulasi. Dan enkapsulasi. Nah, sebelum kita membahas tentang kode-kodenya, di mana setiap bagian pembahasan tadi, ya kami akan menjelaskan sedikit tentang pembahasan-pembahasan yang tadi. Dimulai dari apa tadi? Dimulai dari kelas dan objek. Mungkin Mas Raffi bisa menjelaskan. Cetakan untuk membuat sebuah objek. Ia mendefinisikan atribut, data atau variabel dan metode, perilaku atau fungsi yang akan dimiliki oleh objek-objek yang dibuat darinya. Bayangkan kelas sebagai cetak biru atau blueprint rumah. Ia menjelaskan bagaimana rumah itu akan dibangun, tetapi bukan rumah itu sendiri. Kemudian objek adalah intens atau realisasi dari sebuah kelas. Objek memiliki nilai-nilai spesifik untuk atribut yang didefinisikan dalam kelasnya. Menggunakan analogi rumah, objek adalah rumah yang sudah dibangun berdasarkan blueprint atau cetak biru. Kemudian yaitu enkapsulasi. Enkapsulasi adalah mekanisme untuk membungkus data atau atribut dan metode yang mengoperasikan data tersebut ke dalam satu unit kelas atau kelas. Tujuannya adalah untuk melindungi data dari akses yang tidak sah dan menjaga integritas data. Ini dicapai dengan menggunakan modifier akses seperti private, protected, dan public. Kemudian yaitu inheritance atau pewarisan. Inheritance memungkinkan sebuah kelas untuk mewarisi atribut dan metode dari kelas-kelas yang lain. Ini meningkatkan usability code dan mengurangi redundansi. Kemudian yaitu array dan collection. Array, struktur data yang menyimpan sekumpulan elemen dari tipe data yang sama. Ukuran array tetap setelah dideklarasikan. Kemudian yaitu collection. Framework dalam Java yang menyediakan berbagai interface dan implementasi untuk menyimpan dan memanipulasi kumpulan objek. Ukuran collection juga dapat berubah-ubah secara dinamis. Yaitu, kemudian Rauf akan mempresentasikan codingannya. Silakan Bang Rauf. Nah, seperti sebelumnya, seperti kata Mas Raffi tadi, untuk rangkumannya, kalau kelas itu ibaratkan cetakannya, Blueprintnya. blueprint, dan objek itu adalah realisasinya. Terus untuk objek itu adalah kode yang objek itu yang sudah direalisasikan ya, Srafi ya. Iya. Terus untuk enkapsulasi itu apa? Enkapsulasi itu singkatnya gimana Mas Raffi? Itu seperti data yang dibungkus agar tersembunyi gitu loh. Biar gak di warp, biar gak bisa diakses sama orang. Dan untuk mengaksesnya itu ada metodenya sendiri. Begitu yang kami pelajari. Untuk inheritance itu pewarisan, kelas yang diwarisi. Kalau diibaratkan Lego itu ya, kalau diibaratkan Lego semuanya tadi tuh, kelas itu kan misalnya kayak instruksi gitu loh. Instruksi gimana untuk membuat sebuah mobil misal. Terus untuk objek itu adalah
mobil atau yang mobil dari Lego yang sudah jadi itu. Nah, terus untuk enkapsulasi itu tadi adalah bagian-bagian mobil Lego itu dimasukkan ke dalam kotaknya sehingga bagian yang dalam itu terlindungi dan tidak mudah dirusak gitu. Tidak mudah melebarkan kodenya, tidak mudah diubah. Terus untuk inheritance jika dianalogikan seperti Lego tadi itu, jadi itu kayak sebuah mobil balap dari Lego. Nah, itu tadi mobil yang tadi sudah kita buat itu dimodifikasi gitu loh. Dari awalnya mobil basic, dia modifikasi, ditambahin beberapa bagian Lego lain. Nah, untuk array sendiri, itu adalah kotak yang hanya bisa diisi dengan jenis Lego yang sama. Nah, baru kalau ditambahin dengan collection atau release itu menjadi kotak yang bisa diisi dengan berbagai jenis Lego. Itu analogi singkatnya lah, analogi yang lebih gampangnya. Penjelasan tentang tadi. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang kode ini. Nah, sebelumnya, apa sih yang kami buat di sini? Di sini kami membuat sistem perpustakaan ya, peminjaman buku. Karena studi kasusnya itu tentang membuat program untuk peminjaman buku. Sebenarnya bukan hanya untuk peminjaman buku. Nanti kita bisa menambahkan buku, menulisnya, dan sebenarnya banyak lagi fitur yang mau ditambahkan, tapi karena ini cuma prototipe atau kode sederhana, jadi segitu saja udah. Baik, sekarang kita akan membahas tentang kodenya. Pertama untuk studi kasusnya itu kita membuat eh, sebuah sistem manajemen perpustakaan untuk bisa menambah buku, judul buku, penulis, dan siapa yang ingin minjam, itu. Sebenarnya masih banyak lagi menu yang bisa ditambahkan, tapi karena ini cuma prototype, cuma sebagai contoh untuk penjelasan-penjelasan yang tadi, jadi ya spill-spill saja seperti ini, begitu. Nah, sekarang kita akan bahas tentang kelas dan objek. Yang mana sih kode kelas itu dan objek itu? Nah, seperti yang sudah dijelaskan tadi, kelas itu adalah semacam instruksinya, dan objek itu adalah implementasinya. Sebenarnya ini semua adalah kelas-kelas ini semua. Nah, kenapa banyak? Karena dalam satu file gitu tidak boleh ada beberapa kelas. Jadi kita menggunakan di file berbeda. Dalam satu folder menggunakan beberapa file Java. Dan mainnya atau pusat pusat dari kodenya adalah di file Java, file perpustakaan Java. Pertama kita akan bahas tentang eh, sekarang kita akan bahas dari file buku Java dulu ya. Nah, untuk file buku Java ini, file Java buku ini, apa sih kodenya ini? Ini cuma kelas dan objek yang biasa. Ada kelas dan objek biasa. Nah, untuk private-private ini adalah enkapsulasi yang akan dijelaskan setelah ini. Setelah itu ada file anggota. Nah, ini dia anggota. File anggota ini adalah inheritance atau induk dari file petugas dan juga mahasiswa. Jadi untuk mahasiswa, file mahasiswa dan juga petugas itu adalah anakan atau pusatnya adalah induknya adalah file anggota gitu. Lalu setelah itu adalah enkapsulasi. Kita akan bahas tentang enkapsulasi. Di berbagai kelas tadi ada beberapa enkapsulasi. Nah, seperti di file anggota ini, jadi ID sama namanya ini nanti akan disembunyikan. Nah, gimana kalau sudah disembunyikan itu tidak bisa diubah secara sembarangan, kita membutuhkan akses. Jadi untuk aksesnya itu kita menggunakan getter namanya. Nah, untuk getter itu ada di sini. Getter ID dan getter nama. Seperti itu. Itu adalah enkapsulasi. Fungsinya untuk menyembunyikan data agar tidak mudah diubah. Itulah. Lalu setelah itu kita juga akan bahas array dan collection. Nah, array dan collection itu sama yang sudah seperti dijelaskan tadi, itu adalah data-data yang berisi data-data yang fleksibel gitu dah.
yang bisa mudah diubah. Contohnya ada di baris ke-8 dan ke-9 ini. Ini adalah array collection. Jadi, daftar buku, rilis daftar buku, ini adalah untuk menambah array dan collection-nya. Dari mana? Yaitu dari pilihan tambah buku, yaitu suitcase yang pertama di sini. Di buku, new buku, nanti saat kita menambahkan judul buku dan penulis, nanti akan diinput ke di sini dan daftar buku. Nah, nanti untuk eh, data sementaranya disimpan di array list atau daftar buku. Karena sebelumnya kita tidak memiliki database ya, jadi data sementaranya disimpan di array list collection ini. Semua data bisa disimpan di array list atau collection begitu. Nah, mungkin itu saja untuk penjelasan singkatnya. Mungkin bisa kita langsung praktekkan aja atau kita jalankan. Kontrol. Nah, untuk masukkan nama petugas. Karena sebelumnya kita tidak memiliki sistem login atau semacamnya, jadi ini bisa kita pakai dengan nama yang berbeda-beda sesuai keinginan kita. Sebenarnya bisa aja kita menggunakan sistem login. Jadi nanti data untuk loginnya itu bisa kita tulis di hard, hard kodenya atau di database begitu. Jadi jika salah menginputkan nama atau ID, nanti kita tidak bisa login. Tapi karena di sini cuma contoh ya, jadi kita bisa langsung saja tanpa perlu ada yang seperti itu. Drama misal, terus ID-nya 12, terus nama mahasiswa di sini maksudnya masukkan nama mahasiswa yang ingin minjam buku. Misal, oh, di 23. Nah, nanti kita akan diberi sebuah menu. Misal, menu karena kita sebelumnya tidak memiliki hardcore untuk data buku ataupun database. Jadi saat kita ingin menambahkan buku, jadi saat kita minjam buku, nanti akan keluar seperti ini. Nah, tidak ada buku untuk dipinjam. Coba kita tampilkan buku. Nah, belum ada buku di perpustakaan karena kita belum menyimpannya di array list tadi, di array collection. Nah, kalau begitu kita harus tambahkan dulu. Karena ini prototype, kita tidak memiliki database dan juga hardcode-nya yang ada di sini di datanya. Jadi ini sebagai contoh saja. Jadi kita harus menambahkan secara manual di sini. Misal tambah buku, kita menu data buku, judul buku, misalnya PBO, pemrograman berbasis objek, judul buku. Buku menulisnya, misalnya, oh, nah, Raffi di sini sebagai petugasnya, hanya petugas yang bisa menambahkan sesuatu, mengubah datanya. Jadi Raffi menambahkan buku PBO ke perpustakaan. Kita lihat dulu tampilkan. Nah, yang ada hanya judul PBO dan penulisnya Rauf. Kita pinjam. Hmm. Jadi pilih buku yang ingin dipinjam, 1 PBO, masukkan nomor buku, 1. Rauf pinjam buku berjudul PBO. Setelah itu, jika sudah tidak ada lagi, maka kita pencet keluar. Jadi untuk kodenya terhubung ke perpustakaanku semua, karena adalah file utama atau main kelasnya. Jadi untuk penambahan buku, melihat anggota dan juga petugas, itu ada di file yang berbeda atau di kelas yang berbeda. Mungkin itu saja dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Ya, Hmm, terima kasih karena sudah mendengarkan penjelasan kami yang kurang jelas tadi. Karena penjelasan tadi adalah eh, punya sedikit atas pengetahuan dari kami. Kalau begitu, kan kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.